Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di TBDpedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Kiranya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, berkah, dan bahagia ya. Amin, amin, amin. Teman-teman, konten belajar bareng TBDpedia ini hadir untuk menemani teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi sejak dini. Dan tentu saja untuk membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang akan tes bidang untuk ujian CPNS maupun P3K. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu. Kami hadir selama 3 kali dalam seminggu loh, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di episode ke-52. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai sesi belajarnya, tunjukkan dulu dukungan teman-teman semua untuk channel ini agar kami terus berkembang ke depannya. Dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like dan komen ya. Teman-teman, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Sehingga setiap soal hanya dapat jatah perhatian 1 menit saja loh. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan menjadi faktor utama kesuksesan kita untuk lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu, sebelum pembahasan soal kita mulai, TBDpedia memberikan waktu bagi teman-teman untuk mengerjakan soal terlebih dahulu agar teman-teman terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Baiklah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, stop bengong-bengong, siapkan diri teman-teman dan silakan kerjakan soal-soal berikut ini ya.
Wow, finish awesome ya teman-teman. Gimana? Untuk 3 soal yang dikerjakan dalam waktu 3 menit, apakah terlalu lama waktunya atau cukup? Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Seorang TPD di suatu UTDRS melakukan penelusuran terhadap kantong darah yang diduga menyebabkan penularan IMLTD. TPD kemudian melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD ulang pada arsip sampel darah donor dengan assay yang sama atau pengukuran atau pemeriksaan yang sama. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan TPD selanjutnya? Kita baca dulu pilihan-pilihan jawabannya. Yang pertama, pendonor darah dilarang melakukan donor darah selama beberapa bulan. Kemudian yang B, apabila hasil uji saring IMLTD reaktif, maka komponen darah dimusnahkan. Yang C, jika uji saring IMLTD ulang reaktif, maka komponen darah yang dikeluarkan wajib ditarik tanpa dimusnahkan. Yang D, hasil uji saring IMLTD non reaktif, maka tetap dilakukan screening ulang. Dan yang E, dilakukan tindakan TPP oleh TPD yang bersangkutan. Nah, ini menarik ya teman-teman, dan pasti dari beberapa teman-teman juga sudah tahu bahwa di UTDRS itu juga dilakukan pemeriksaan uji saring IMLTD gitu ya. Tapi kalau di BDRS mungkin tidak gitu ya. Kalau di UTDRS seperti di PMI, di UTD PMI pada umumnya mereka juga melakukan pemeriksaan uji saring IMLTD terhadap kantong-kantong darah yang didapatkan dari para pendonor. Nah, kemudian setelah dilakukan penelusuran terhadap ada satu kantong darah yang diduga menyebabkan penularan IMLTD, berarti ada yang reaktif begitu ya teman-teman. Ketika ada yang reaktif, lalu si TPD kemudian melakukan pengukuran atau pemeriksaan ulang atau duplo dengan assay yang sama pada kantong yang reaktif tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan TPD selanjutnya gitu ya? Nah, jawabannya yang paling tepat apa teman-teman? Jawabannya adalah B yang paling tepat ya. Kenapa? Karena apabila hasil uji saring IMLTD itu akan reaktif, tetap reaktif setelah diduplo, maka komponen darah itu juga harus tetap dimusnahkan langsung gitu ya. Lalu kalau pendonor darah dilarang melakukan donor darah selama beberapa bulan, ini belum ya teman-teman, belum langsung dicekal atau belum langsung dilarang gitu ya, tapi harus diuji ulang terlebih dahulu, diduplokan dulu terlebih dahulu, setelah diduplo baru bagaimana hasilnya. Lalu jika uji saring IMLTD ulang reaktif, maka komponen darah yang dikeluarkan wajib ditarik tanpa dimusnahkan. Ini juga salah total gitu ya. Yang namanya reaktif ya tidak boleh dikeluarkan gitu, tidak boleh ditransfusikan. Jadi memang harus ditarik bahkan dimusnahkan. Yang non reaktif maka tetap dilakukan screening ulang, ya tidak perlu. Yang namanya non reaktif ya berarti boleh dikeluarkan gitu ya. Dan dilakukan tindakan TPP oleh TPD yang bersangkutan tidak perlu juga ya. Yang berarti yang tepat adalah yang B. Begitu ya teman-teman untuk pembahasan soal nomor 1. Kemudian kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Seorang TPD yang bekerja di sebuah UTD dan ditempatkan pada bagian laboratorium uji saring IMLTD, dia saat melakukan uji saring dengan metode ELISA semi-automatik, dari 360 kantong yang diperiksa, 80%-nya dinyatakan non-reaktif, sedangkan 11%-nya reaktif. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan tepat yang dilakukan TPD pada kasus tersebut gitu ya? Kita baca terlebih dahulu untuk pilihan-pilihan jawabannya. Yang A, dia melakukan pengujian duplo atau ulang pemeriksaan uji saring pada sampel darah yang reaktif. Yang B, dia memusnahkan sampel darah yang reaktif. C, dilakukan pengujian ulang dengan metode lain, memberi label pada sampel yang reaktif dan memusnahkannya. Dan yang E, melakukan pengujian dengan sampel yang berbeda. Nah, teman-teman di sini catatannya adalah yang reaktif itu ada 11% gitu ya. Sebagai gambaran atau sebagai pengingat gitu ya teman-teman, ELISA itu adalah enzim immunoassay atau enzim linked immunoassay. Dia adalah teknik untuk mencari gitu ya antibodi antigen spesifik dari target kita. Kalau target kita HIV ya antibodi antigen spesifik pada HIV gitu ya di tubuh seseorang tersebut. Dan yang paling penting di sini menggunakan enzim gitu ya untuk menjadi pengikat antara antibodi dan antigen dari target gitu. Dan dikatakan semi automatic ya berarti dia fully hampir 75% menggunakan alat, sedangkan 25% itu mungkin dari preparasi sampel sampai dengan
dengan pencatatan interpretasi hasil itu dilakukan oleh teknisi atau oleh human gitu ya. Nah, yang paling tepat di sini adalah yang A, teman-teman. Kenapa kok jawaban A itu paling tepat? Karena dia sudah tahu reaktif gitu ya, 11% ini ya langsung dilakukan pemeriksaan duplo gitu. Jangan langsung dimusnahkan seperti seperti pada pilihan jawaban B gitu ya. Jadi harus diduplo dulu dengan assay yang sama, teman-teman. Jadi metode lain tidak boleh. Kalau assaynya ELISA ya dia pakai duplo ELISA gitu ya. Dan sampelnya yang sama, bukan sampel yang berbeda. Jadi yang E juga salah gitu ya. Kemudian tidak perlu pakai labeling. Ya, sudah tahu reaktif ya pasti langsung disendirikan, kemudian langsung diduplokan dengan metode yang sama, sampel yang sama gitu ya. Sedangkan tidak langsung dimusnahkan kalau sudah diduplo. Kalau sudah diduplo dan ternyata kok tetap reaktif, baru itu dimusnahkan. Sehingga paling tepat adalah jawaban A. Saya rasa saya harap semua teman-teman yang menyimak pada video kali ini bisa benar ya jawabannya A semua di soal nomor 2. Baik, sekarang kita lanjut di soal terakhir yaitu soal nomor 3. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Seorang TPD melakukan uji saring YMLTD rutin menggunakan instrumen CLIA. Sebelum melakukan pemeriksaan, TPD melakukan kalibrasi terhadap alat dan validasi terhadap reagen yang digunakan. Alat dan bahan apa saja yang digunakan pada kasus tersebut gitu ya. Nah, ini adalah catatannya, bukan apa yang harus dilakukan oleh TPD gitu ya kalau pertanyaannya, tapi alat bahan apa saja yang dipakai. Nah, ini juga harus teman-teman ketahui terkait dengan teori ini. Si CLIA itu pakai apa saja sih gitu ya. Sebagai pengingat bahwa CLIA adalah metode teknik immunoassay juga sama seperti si ELISA, hanya saja perbedaannya kalau di CLIA dia menggunakan molekul luminescent, teman-teman. Nah, molekul luminescent ini adalah suatu molekul kimia untuk bisa membaca reaksi yang terjadi antara antigen antibody target gitu ya. Sehingga nanti didapat dari relatif light unitnya berapa, apakah dia kurang dari 1, lebih dari 1, atau dikatakan reaktif atau non reaktif. Begitu ya. Kalau yang ELISA dia menggunakan enzim link ya, jadi enzim yang mengikat antibodi dan antigen target. Nah, di sini teman-teman jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi di CLIA itu teman-teman dia ada kuvet. Kuvet itu sebagai bentuk dari mikropartikelnya ya yang dipakai untuk tempat suatu sampel untuk nanti bisa dilihat antibody target maupun antigen targetnya. Lalu ada reagen conjugate, kemudian ada wash buffer di sana, ada diluent, ada pre-trigger dan pen-triggernya gitu ya. Lalu ada air dan juga pH dengan air dengan pH yang rendah gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Oke, nah ini sebagai tambahan soal dan juga pengingat untuk recalling kembali materi-materi yang ada di CLIA khususnya teman-teman. Baik, demikian tadi untuk episode ke-52 dan pembahasan ketiga soal di episode kali ini. Semoga bisa menambah tambahan latihan-latihan soal bagi teman-teman yang mendengarkan. Tidak terasa ya kita sudah sampai di episode ke-52 dan ditunggu untuk episode-episode berikutnya supaya kami terus bisa memberikan yang terbaik untuk partner teman-teman dalam belajar mempersiapkan ujian kompetensi di tahun 2024 ini. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai bertemu. Bye.